Yan, Wih. gue udah beberapa minggu pakai baju hitam. Karena gue pasti nyiapin silaturahmi kan. Maksud gue ketika gue ketemu ke rumah saudara, ke rumah teman-teman, orang harus lihat gue pasti kurusan selama puasa ini. Makanya gue ingin menimbulkan efek. Lu lihat tuh. Bentar, gue nanya dulu. Lu silaturahminya nanti kan? Nanti. Pakai baju hitamnya sekarang. Maksudnya lu berharap warnanya luntur di badan lu apa gimana gitu loh. Itu gue gak paham. Itu gue juga gak paham tuh sebenarnya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan bahas topik tentang silaturahmi new normal. Asik. Karena kan kita tahu kita akan lebaran sebentar lagi. Betul, dan lebaran itu kan identik dengan kumpul-kumpul. Betul. Kumpul keluarga, kumpul teman, kumpul kerabat, jauh. Betul. Apalagi sekarang gini, masalahnya gini sekarang. Kalau kita ngomong kumpul-kumpul, itu tuh jadi sebuah kumpul-kumpul. Lu ngerti gak? Setiap kita ngomongin hal yang berbau kumpul-kumpul, itu jadi sebuah tanda tanya. Lu di masa pandemi kumpul-kumpul. Momok, bener. Momok, betul. Nah, betul. Nah, tapi di sini kita akan membahas, kita bukan menyarankan akan kumpul-kumpulnya. Memang pada saat ini karena lagi pandemi, kita memang harus ada pembatasan sosial, dan di salah satunya memang seperti benar nih kata Budi, tumben-tumbenan ini benar gitu kalau misalnya memang disangan tidak berkumpul. Tapi memang pada saat hari raya ini kemungkinan tentunya lah ya, pasti biasanya pada orang anak-anak dia kan bertemu dengan orang tuanya gitu untuk sekedar salim, untuk tanya kabar gitu. Nah, yang akan kita tekankan adalah bagaimana cara melakukannya dengan aman. Jadi lu nggak boleh anak salim sama orang tuanya. Lu memang begitu orangnya. Maksudku gini loh, anak salim lu komentarin. Lu mesti ngerti dong yang perasaan orang dong, maksud gua. Justru gue mengerti perasaannya, makanya kita terangkan di episode ini. Oke. Asik. Gimana? Menurut lu apa sebenarnya yang mesti dijaga ketika kita mau silaturahmi? Maksudku gini, kita tahu kan India tuh lagi kritis sekali kondisinya gitu. Ya, beritanya betul. viral di mana-mana. Itu terjadi karena festival itunya mereka, agamanya mereka. Iya, betul. Makanya kan pemerintah kita melarang sangat keras untuk mudik dari tahun Jakarta ini. Iya, ke daerah-daerah Jawa gitu kan. Nah, tapi kan di daerah-daerah kota-kota itu kan bisa ada keluarganya sebetulnya. Mereka kan nggak dilarang di kota itu. Gimana ya menurut lu? Nah, ini pas banget nih Bud, pas lu mention tentang India dan festivalnya, lu kan ngeliat kan pada saat festival itu seperti apa kerumunannya. Itu gila sih. Ya. Dan seperti apa protokol kesehatan yang mereka lakukan. Yeah. Betul gak? Banyak dari antara mereka yang nggak pakai masker. Dan sebenarnya tingkat vaksinasi di negara India sendiri masih tergolong rendah. I see. Gitu. Jadi masih berapa ya waktu itu? Cuma berapa persen gitu nggak salah. Jadi memang belum merata gitu. Dan itu menyebabkan salah satu faktor resiko adanya ledakan kasus lagi di India gitu. Nah, belajar dan berkaca dari itu. Makanya nomor satu pesan yang mesti kita utamakan pada saat mau bersilaturahmi itu adalah tetap lakukan protokol kesehatan sesuai protokol kesehatan. Misalnya kita sebagai anak nih membawa istri, membawa anak untuk pulang ke rumah orang tua kita gitu. Kita kan beda rumah nih ya, tetaplah gunakan masker. Itu satu. Terus yang kedua, misalnya ingin melakukan salim ya atau sungkeman, mungkin ada baiknya juga dari kedua belah pihak cuci tangan terlebih dahulu gitu. Pastikan kalau tidak ada kuman yang menempel pada virus, kuman atau virus yang menempel pada tangan. Terutama misalnya dia pergi jauh nih dari menggunakan motor, misalnya kita nggak pernah tahu apa yang kita sentuh dan di mana virus itu akan menempel di tangan kita. Gitu. Itu kunci yang kedua. Terus yang ketiga, memang sebisa mungkin tetap gunakan masker pada saat berada di area pada saat kumpul-kumpul gitu. Pertama itu melindungi lu dari paparan virus orang lain. Yang kedua melindungi orang lain dari paparan virus lu kalau ada. Gitu. Nah, yang ketiga kalau bisa sih mungkin ini pada saat makan ya. Karena seperti yang kita tahu nih, pot di entry si corona ini, si virus ini masuknya itu kan dari mulut dan hidung gitu kan. Nah, jadi jangan kayak Budi yang dipikirin cuma baju doang gitu. Yang kita pasti pikirin adalah justru mulut dan hidung kita gitu. Enggak, biasa jaket ini gue tutupin muka gue juga sebenarnya lagi jalan. Tapi kalau lu kayak gitu menurut gue lebih ganteng, Bud. Jadi kagak kelihatan. Iya, lebih enak dilihat. Nah, pada saat makan dan minum usahakan menggunakan utensil atau alat makan yang sendiri-sendiri. Bukan berarti lu mesti bawa dari rumah gitu, enggak. Tapi pada saat lu makan ya piring, sendok dan garpu yang lu pakai ya memang buat lu gitu, jangan sharing gitu. Dan makanan juga misalnya di meja kan tersaji makanan tau lah ya, opor ayam ya segitu banyak. Nah itu gunakan sendok tersendiri untuk ngambil makanan. Iya, jangan gunakan sendok kita dicampur ke orang lain karena takutnya malah itu akan terinfeksi.
Sebenarnya sih garis besarnya gitu, Bu. Ya lu tau gak, gue ya kalau denger orang ngomong lu gitu, ngomong kayak gini, bosen sebenarnya dengerin. Karena protokolnya sama terus. Tuh. Dari 1,5 tahun yang lalu, 2 tahun sama. Pakai masker, kemudian cuci tangan. Apakah itu segitu efektifnya menangkal corona, pertanyaan gue? Oke. Kalau misalnya ditanya efektif atau menangkal corona, tentu efektif. Dia bisa menekan sampai, harapannya sih belum ada penelitiannya ya, tapi harapannya bisa menekan sampai 100% kalau misalnya dilakukan dengan benar. Gitu. Karena prinsipnya cuma satu. Yang tadi gue bilang, gimana caranya biar tuh virus kagak masuk ke hidung atau ke mulut kita, udah gitu aja. Gitu. Cuma kan memang situasi dan kondisi kadang-kadang beda-beda ya. Jadi kita nggak bisa, kalau misalnya berkaca dari kata-kata gue, berarti kalau misalnya semua orang pakai protokol kesehatan udah pasti virusnya hilang dong. Sebenarnya nyatanya nggak gitu juga. Gitu. Masih banyak faktor X, tapi diharapkan dengan menerapkan protokol kesehatan itu udah cukup untuk menekan angka virus ini sehingga si virus ini nggak bisa berkembang. Dan status pandemi bisa dicabut sambil kita tunggu vaksinasinya itu sudah merata, menyebar dan juga efektif gitu. Gue kadang-kadang bingung ya sambil kita bahas dikit soal penyebaran virus corona berkaca dari India. Kan kita sekarang udah melakukan vaksinasi. Ya. Lumayan banyak lah gitu. Maksudnya sekian juta udah divaksin. Pertanyaan gue, apakah varian yang baru itu berimbas lebih parah, lebih beresiko gitu? Kan muncul banyak varian baru nih dari Inggris lah, dari India lah maksud gue. Pertanyaannya, apakah virus baru itu membuat kita dalam kondisi lebih parah atau tetap bisa ditangkal dengan menggunakan masker yang tadi dan cuci tangan dan segala macam? Menangkal dengan protokol kesehatan tetap bisa. Gitu, karena sekali lagi prinsipnya adalah sebenarnya kan protokol kesehatan tuh prinsipnya mencegah virus masuk ke hidung dan mulut kita. Gitu. Makanya itu bisa efektif nih untuk semuanya, nggak cuma virus, bakteri, kuman dan segala macam yang menyerang melalui hidung dan mulut itu bisa ditangkal. Jadi nggak hanya coronavirus sebetulnya ada banyak coronavirus gitu. Ya kan? Virus influenza misalnya, itu kan penularan sama juga kayak seperti itu. Atau sebenarnya tipes ya, tapi tipes itu karena makanan kotor sih. Ya mungkin nanti akan kita bahas ya di topik podcast yang lain. Lu kurang punya banyak knowledge gitu maksudnya kan? Punya, knowledge-nya ada gitu. Cuma mesti gue baca lagi. Teman-teman, sekali lagi kita mau bilang bahwa jangankan kalian yang dengar gitu ya, gue yang dengar sama dia dari awal pandemi ini aja bosan dengar. Bosan. Karena cuma itu doang syaratnya. Mereka selalu bilang pakai masker, cuci tangan, dan to be honest kalau gue lagi jalan gitu ya, kita kemana, emang masih ada aja orang yang nggak pakai masker. Misalnya ya, gue ke swalayan gitu, rame kan lagi musim gini, rame lagi mau belanja bulanan. Di depan pakai masker, di dalam dilepas maskernya. Padahal rame gitu. Gue kadang-kadang mau gue tegur ntar kita berantem gitu maksud gue. Ya kedua, ini sedikit aja teman-teman. Mungkin kalian nggak sadar. Orang suka naik motor sekeluarga. Bapak emaknya pakai masker, anaknya enggak. Iya. Bener kan? Benar. Kayaknya anak itu kebal gitu ya. Gue kadang nggak ngerti. Kok nalarnya kebalik ya gitu maksud gue ya. Tapi tergantung usianya juga sih Bud. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngeliat anak yang usianya masih terlalu kecil banget, mereka kan sebenarnya nggak ngerti gitu loh. Kenapa mesti pakai masker? Kenapa kadang-kadang juga lupa ya, karena mereka nggak mawas diri gitu. Dan itu sebenarnya tanggung jawab orang tuanya untuk mengingatkan. Dan termasuk ini kembali lagi ke topik kita pada saat silaturahmi nih, terutama anak-anak kecil yang masih belum mengerti, itu benar-benar harus menjadi tanggung jawab dari orang tuanya gitu. Kita beda nih bicara kalau anak yang sudah usia mungkin 7-8 yang sudah mengerti bisa kita ingatkan gitu ya. Kalau misalnya masker tuh harus selalu dipakai. Tapi yang lebih kecil usianya dan belum ngerti, itu mereka sangat rentan gitu untuk terpapar padahal kondisinya seperti ini gitu. Nah itu jadi teman-teman sekali lagi kita tidak menyarankan untuk kalian mudik semua gitu, enggak. Ya, betul kan ya? Tapi kalau memang kalian dalam satu daerah gitu, kalian mau ketemu silaturahmi keluarga, boleh dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Lakukan terus-menerus sampai pandemi ini hilang. Kalau enggak, gue suka banget sama kata-kata, gue lupa yang bilang siapa gitu ya. Kata-kata gue? Bukan, ini pasti bukan. Nggak, gue ingat dia bilang gini, kenapa sih pemerintah melarang mudik gitu? Ya. Karena kasihan orang yang udah berjuang bertahun-tahun gitu. Iya dong, ada orang yang udah berjuang 2-3 tahun untuk nggak mudik misalnya. Mereka berjuang pakai masker terus, mereka berjuang usahanya bangkrut. Sampai karena kondisi pandemi ini gitu. Nah buat mereka kan kasihan mereka berjuang, tapi yang lain pulang. Imbasnya mungkin nggak kalian, tapi orang-orang lain yang kena gitu. Betul. Jadi selain kalian tuh ada banyak orang yang berjuang sebetulnya melawan pandemi ini gitu. Iya, karena kita sebenarnya bagaimana cara kita bisa menghilangkan pandemi ini ya perjuangan bersama. Nggak bisa kita cuma perjuangan kelompok aja gitu. Si A patuh banget nih sama protokol kesehatan, si B patuh banget, tapi si C enggak, ya otomatis nggak akan maksimal gitu. Betul banget. I see. Jadi ada lagi nggak yang mau tambahin? Udah sih,
Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau ngirim makanan ke kita bisa ke Boleh. alamat kita di mana nih? Enggak, kalau ngirim makanan kirim duitnya aja boleh. Nanti kita taruh OVO-nya di mana. Jadi teman-teman sampai situ aja, dan jangan lupa kita suka bikin IG live kita di setiap weekend gitu, dan kita akan upload IG live kita di setiap Senin, dan konten podcast kita akan naik setiap kapan ya? Setiap hari Kamis ya, setiap hari Kamis konten podcast dan YouTube kita akan tayang di channel kita. Jadi jangan lupa saksikan terus dan juga follow Instagram kita untuk info-info menarik dari Healthy Hacks. Yes. Jadi sampai situ aja. Stay healthy. Stay live. Bye-bye. Bye-bye.